kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan, untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi hati kami masing-masing, untuk kami menyiapkan hati ini siap untuk ditaburi dengan firman-Mu, juga untuk memuji memuliakan nama-Mu. Rendahkan hati kami ya Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan, hanya Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk membuat kita lebih semangat lagi untuk menyembah nama Tuhan, saya persilakan teman-teman semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Jadi dengan senang hati, senyum untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh tepuk tangan semuanya. Sebelum kita memasuki khotbah dari pendeta, kita menyerahkan hati kita mendalami apa yang menjadi pelajaran untuk kita dari Tuhan Yesus sendiri melalui pendeta kita. Kita mulai dari lagu pujian nama.
setiap musim kehidupan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala situasi hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun musim kehidupan kami pada siang hari ini, kami bersyukur boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Siang hari ini kami tanggalkan untuk sejenak Tuhan segala beban, permasalahan, ataupun kesibukan rutinitas kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang haus dan lapar untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya setiap kami yang datang dengan lapar dan haus, maka Tuhan sendiri yang akan memuaskan kehidupan kami. Siang hari ini kami buka hati kami, Roh Kudus urapi setiap kami, mampukan kami untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, dan terutama untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami akan lihat tahun 2019, Tuhan akan membawa kami untuk menikmati perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, menyampaikan firman Tuhan dengan singkat, tepat, jelas, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap jemaat pulang tidak sama seperti mereka datang. Semua jemaat pulang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap dilawat oleh Tuhan pada siang hari ini katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Saya Chris Suhartono juga bersuka cita untuk bisa pertama kali melayani di persekutuan doa Serving Christ di Senayan City Residence di tempat ini. Saya berterima kasih untuk setiap pengurus persekutuan doa yang telah memberikan saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk melayani firman Tuhan khususnya pada siang hari ini. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kalau nggak kenal maka apa saudara? Nggak sayang ya. Nama saya Chris Suhartono. Saya melayani di Nafiri Discipleship Church tahun 2010 sampai 2017. Saya melayani sebagai youth pastor atau pendeta untuk anak-anak muda. Ya, dan di tahun 2018-2019 saya melayani sebagai koordinator ibadah raya yang ada di NDC Living Word di Alam Sutra, daerah Serpong. Ya, kalau memang Bapak Ibu melihat saya, ini pasti usianya masih 17 tahun, masih sweet 17, mukanya masih imut-imut, rambutnya relevan undercut, ya, penampilannya masih anak muda. Memang usia saya dan semangat saya sweet 17, tetapi ditambah 29 tahun pengalaman hidup, ya. Umur saya 46 tahun, saya sudah menikah, punya 1 orang istri dan 2 orang anak. Jangan dibalik, bisa bahaya saudara, ya. 1 orang istri dan 2 orang anak. Saya menikah 19 tahun. Tahun ini masuk tahun yang ke-20. Dan selain melayani Tuhan di NDC, saya juga masih tercatat sebagai seorang mahasiswa di bidang teologi, program pasca sarjana, di mana saya sedang mengambil S2 di bidang teologi. Doakan supaya tahun ini saya bisa lulus, nggak jadi mahasiswa abadi, ya. Itu sekilas mengenai saya. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya percaya kita semua memasuki tahun yang baru, kita punya harapan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, ada hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kita. Mari kita akan masuk firman Tuhan. Kita buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Yang siap baca firman Tuhan katakan haleluya. Belum semuanya. Ya, yang sudah menemukan Amsal 24 ayat 10 dan siap baca firman Tuhan katakan haleluya. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi kita baca dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Alkitab dengan jelas mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pengharapan kita. Ya, Alkitab dengan jelas katakan kalau kita tawar hati di dalam masa kesesakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kalau engkau putus asa, kalau engkau kehilangan pengharapan di dalam keadaan yang gawat, maka kita adalah orang yang lemah. Maka kekuatan kita untuk menghadapi masalah, menghadapi tantangan menjadi kecil. Jelas Alkitab katakan pengharapan di dalam kehidupan kita sangatlah penting. Yang setuju katakan amin. Ya, pengharapan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam hidup kita. Pengharapan memberikan kita keberanian
untuk kita melangkah untuk meraih harapan, impian, vision yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Harapan membuat kita tetap tekun berdoa mencari Tuhan di tengah masa penantian kita. Bahkan ketika kita merasa sudah tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi peluang, ketika kita merasa tidak ada lagi kesempatan yang membuat kita ingin menyerah, harapan juga lah yang memberikan kita dorongan untuk kita mencoba satu kali lagi sebelum kita menyerah. Jelas Alkitab katakan harapan begitu penting di dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran, ada pepatah mengatakan, a man begins to die when he ceases to expect anything from tomorrow. Seseorang akan mulai mati ketika ia berhenti untuk mengharapkan sesuatu untuk hari depannya. Kalau kita kehilangan pengharapan, sebenarnya kita mulai mati di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat tahun 2018. Awal tahun kita sudah dikejutkan ketika ada seorang perancang busana yang terkenal dan juga businesswoman yang sangat terkenal di Amerika. Dia bunuh diri di tengah kesuksesannya. Kenapa? Dia tidak lagi punya pengharapan. Ya, nggak lama setelah itu seorang chef, ahli masak yang terkenal, juga kita dapat kabar bunuh diri karena tidak lagi punya pengharapan dalam hidupnya. Bahkan nggak usah jauh-jauh di Amerika. Mungkin di pertengahan atau di akhir tahun 2018, saya percaya kita semua dikejutkan oleh berita seorang suami kehilangan pengharapan akan pernikahannya. Dia bunuh istrinya di Palembang, dia bunuh kedua anaknya, dan dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Ya, ketika kita kehilangan pengharapan dalam hidup kita sebenarnya sudah mati. Tanpa adanya pengharapan, kita kehilangan optimisme di dalam kehidupan kita. Tanpa adanya pengharapan, kita kehilangan gairah untuk kita mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi harus saya katakan, sangat menyedihkan hari-hari ini. Saya banyak menemukan banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang saat ini tidak lagi berani berharap besar. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Ya, banyak orang Kristen tidak lagi berani berharap yang besar. Contoh sederhana, saya banyak ketemu pengusaha, saya banyak ketemu profesional. Dia bilang apa? Ya Pak, bisnis saya, karir saya udahlah cukup sampai di sini aja. Saya nggak berani berharap lebih besar. Saya takut kecewa. Ya, padahal Alkitab dengan jelas katakan Tuhan menetapkan kita untuk jadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Yang setuju bilang haleluya. Ya, saya di dalam pelayanan saya juga banyak mengkonseling pasangan suami istri muda. Hati-hati pembelahan katanya, suami istri usianya muda, bukan suami dengan istri muda, beda. Ya, ya, saya banyak konseling suami istri yang usianya masih muda, 30 awal, baru menikah, nggak terlalu lama, punya anak masih balita, punya problem dalam kehidupan rumah tangganya. Seringkali saya ketemu mereka dalam konseling, mereka bilang apa? Ya Pak, udahlah, saya mah bertahan aja dalam pernikahan demi anak yang masih kecil. Ya udahlah Pak, saya jalanin aja kehidupan rumah tangga saya. Yang penting jangan bercerai. Yang penting tidak sampai bercerai. Saya selalu katakan, hei kamu tidak mengerti desain Tuhan untuk pernikahan. Tuhan mendesain pernikahan kita untuk seperti batu permata. Bertambah indah, bertambah kuat, bertambah berharga seiring dengan jalannya waktu. Kamu harus berani berharap yang besar. Tidak sekedar bukan cerai. Tidak cerai demi anak. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Ya, hari ini banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak berani berharap yang besar kepada Tuhan. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Saya sangat menyedihkan hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen ya, yang kehilangan pengharapannya ketika menghadapi masalah dan tantangan yang besar. Banyak orang Kristen putus asa, ya, kehilangan pengharapan ketika menghadapi kebuntuan di dalam kehidupannya. Doa saya siang hari ini, setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, memasuki tahun 2019, tahun yang baru, setiap kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Masuki tahun baru dengan semangat dan dengan pengharapan yang baru, maka kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmati perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang mau punya pengharapan yang besar dalam Tuhan, siap menikmati perkara besar di tahun baru? Amin. Ya, kalau gitu pertanyaan kita siang hari ini, bagaimana kita bisa membangkitkan pengharapan kita? Mungkin ada di antara kita siang hari ini sedang mulai kehilangan pengharapan dalam kehidupannya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang putus asa
Karena mengalami kebuntuan hidup. Pertanyaan kita siang hari ini, bagaimana cara kita untuk membangkitkan pengharapan yang baru, yang besar di dalam Tuhan? Sekali lagi saya ingin bertanya, siapa yang mau menjalani tahun baru dengan pengharapan yang baru? Siap mengalami perkara yang besar dari Tuhan? Mau semua? Amin? Amin? Yang mau katakan amin? Amin. Ya, kita akan belajar dari Nabi Yeremia di dalam Ratapan yang ketiga, ayat 21 sampai 26. Ini akan menjadi ayat kita untuk hari ini, ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Kita akan belajar dari Nabi Yeremia. Dia pun sempat kehilangan pengharapan dalam kehidupannya. Dia menyaksikan kehancuran Israel. Dia melihat kehancuran dari bait Allah. Dia sudah berdoa dan Tuhan seakan terdiam, tidak menjawab doanya. Dan karena begitu lamanya dia di dalam posisi dan situasi yang buntu dalam hidupnya, maka dia katakan dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi lihat, di tengah keputusasaannya, dia bisa mendapatkan pengharapan yang baru dari Tuhan. Yuk kita baca, Ratapan 3, 2 ayat yang pertama, ayat 21 sampai dengan 23. 3 ayat yang pertama. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Memang di dalam kebuntuan, di tengah masalah yang besar, seringkali kita terlalu terfokus dengan besarnya masalah. Sehingga kita tidak bisa melihat kita punya Tuhan yang besar. Ketika kita sedang berada di dalam masa kesesakan, seringkali rasa sakit, the pain yang kita rasakan, membuat kita kehilangan pengharapan di dalam kehidupan kita. Bahkan seorang pendeta dari Amerika, namanya Craig Groeschel, dia berkata apa? Di tengah rasa sakit, di tengah jalan buntu yang sedang kita hadapi, sekalipun kita mempunyai pengharapan dan rasa sakit, di tengah kesakitan yang besar, di tengah kebuntuan yang kita hadapi, seringkali rasa sakit yang berteriak lebih besar daripada pengharapan. Artinya apa? Sekalipun di tengah kesusahan kita punya pengharapan dan punya rasa sakit, kesulitan yang kita hadapi, seringkali kita hanya terfokus kepada rasa sakit yang kita hadapi. Dan kalau kita terfokus kepada besarnya masalah, kepada rasa sakit yang kita alami, maka seringkali kita kehilangan pengharapan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Yeremia. Dia katakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Kata perhatikan diambil dari bahasa Ibrani, shuk, yang berarti to turn back or to recall. Jadi berarti, ya, untuk kita bisa mengalahkan rasa sakit di tengah kebuntuan yang sedang kita hadapi, untuk kita bisa membangkitkan pengharapan yang baru di tengah kebuntuan hidup kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali, memutar kembali, menggali kembali kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengalahkan rasa sakit yang berteriak di tengah kebuntuan hidup kita hari ini, marilah kita mulai menyediakan waktu untuk kita mengingat kembali anugerah Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Bilang sebelah kanan kirinya, kamu ingat kembali kebaikan Tuhan, ya. Haleluya. Mengingat kembali kebaikan Tuhan yang pernah kita alami berarti kita sedang membangkitkan pengharapan baru dalam hidup kita. Kita membangkitkan iman kita untuk percaya kalau Tuhan akan menyatakan kebaikannya sekali lagi di tengah kebuntuan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu hari ini saya berdoa, ayo di tengah kebuntuan yang sedang kita hadapi, kalau di tengah masalah yang begitu besar yang mungkin sedang menghadapi kehidupan setiap kita, jangan terlalu fokus terhadap masalah kita. Ubahlah fokus kita, ya, kepada kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Maka kita akan punya pengharapan yang baru, siap untuk keluar sebagai pemenang mengatasi masalah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kurang lebih 7 November, tanggal 7 November 2018, seorang sahabat baik saya, teman SMA, telepon saya. Dia bilang, bro, bisa gak kita ketemu? Oh bisa, kapan? Makan siang ya? Oke, kita atur waktu makan siang. Dia teman baik saya waktu SMA, kita masih bersahabat sampai dengan sekarang. Dia adalah orang yang saya kagumi, saya hormati. Apa yang terjadi? Sederhana, dia datang lulus SMP ke Jakarta. Kita sekolah sama-sama di Jakarta SMA. Orangnya cukup pinter. Ya, dia lulus dengan nilai yang baik SMA.
dia dapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di Singapura. Lulus di Singapura, dia dapat lagi beasiswa untuk melanjutkan S2-nya di UK, di Inggris, ya, di sebuah universitas yang terbaik di Inggris. Dia lulus dengan nilai yang sangat baik juga, pulang ke Jakarta, jadi profesional, dalam waktu singkat karirnya diangkat oleh Tuhan, dia keluar, dia bangun usaha sendiri, usahanya pun diberkati oleh Tuhan. Dalam waktu yang singkat, dia menjadi pribadi yang sukses. Punya rumah, punya mobil mewah, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang membuat saya kagum dan hormat dengan dia. Tapi saya kagum dan hormat karena dia sekalipun sukses, dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan dia mengalami insomnia, tidak bisa tidur, dan dia juga disembuhkan oleh Tuhan dari insomnianya. Jadi singkat cerita, 7 November kita ketemu, makan siang, kita dimsum, tapi sayangnya bukan di Plaza Senayan, bukan di Senayan City di tempat ini, yang ada di daerah Jakarta Barat. Jadi kita ketemu, kita ngobrol, kita mulai cerita gereja dengan kehidupan dan sebagainya. 1,5 jam kita lewatkan, dia bilang, bro, saya mau ke toilet dulu ya. Oke. Orangnya ketawa, happy seperti biasa. Saya mau ke toilet dulu. Saya pikir udah selesai pertemuan kita. Balik dari toilet, dia bilang, bro, saya mau ngomong penting. Oh ya, silakan, saya bilang. Sebenarnya saya sedang ada di dalam masalah besar. Wow, kaget saya. Kamu sedang mengalami masalah besar apa? Singkat ceritanya gini aja, dia bilang. Saya supply barang ke customer saya, sebuah perusahaan besar. Saya supply barang, komputer dengan softwarenya. Tetapi customer tidak puas dengan kerjaan saya dan sebagainya. Dia menuntut saya melakukan kecurangan. Saya kasih barang yang tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya. Dia nggak puas, jadi saya dituntut. Saya diperiksa oleh polisi. Setelah beberapa lama bolak-balik kantor polisi, tapi polisi tidak bisa menemukan kesalahan dalam hidup saya. Nggak ada kesalahan, semuanya jelas. Dia nggak puas, masuk ke pengadilan tinggi, ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta. Di Pengadilan Negeri Jakarta pun saya tidak ditemukan kesalahan. Akhirnya customernya nggak puas, dia tuntut lagi ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. 1 malam sebelum persidangan terakhir, kuasa hukum saya, dia sudah bilang saya akan bebas, tidak ditemukan kesalahan. Tetapi apa yang terjadi? Di hari persidangan, kurang 24 jam, sesuatu bisa terjadi. Customer punya kenalan yang kuat, dan sebagainya. Singkat cerita, di Pengadilan Tinggi Negeri saya diputuskan bersalah. Jadi bro, dia bilang, kalau saya tidak naik banding, akhir tahun ini adalah hari terakhir saya bebas, 2019 saya akan masuk penjara. Kalau saya naik banding, akan keluar usaha yang lebih besar, akan keluar biaya yang lebih besar, dan sebagainya. Belum tentu saya menang. Usaha yang saya rintis selama ini bisa bangkrut. Jadi, pilihannya cuma 2, bangkrut atau masuk penjara. Saya bilang sama dia, bro, kok lu susah amat? Udahlah, kembaliin aja uangnya, balikin barang-barang yang kamu supply. Kalau perlu, tambahkan bunga, tambahkan biaya kompensasi, dan sebagainya. Udah bayar aja ke customer. Dia bilang, saya pengen begitu, tapi customer nggak mau. Dan kelihatannya masalah ini sudah berubah, bukan lagi sekedar masalah bisnis, tetapi sudah menjadi masalah pribadi. Customer saya cuma mau entah saya bangkrut atau saya di penjara. Saya menghadapi dilema. Saya bingung, saudara, kaget. Kok dari tadi dia bisa ketawa-tawa seperti tidak ada masalah? Saya bilang, bro, kok dari tadi kita ngobrol 1,5 jam, kok kamu kelihatannya nggak ada masalah, kamu kayaknya happy-happy aja. Apa yang membuat kamu tetap tenang? Waktu tinggal 2 bulan kurang, ya, 7 November pada waktu itu. Tinggal 2 bulan kurang, kamu harus putuskan bangkrut atau masuk penjara. Dia bilang apa? Saya cuma selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa sekolah, bisa kuliah di luar negeri, saya bisa dipromosi Tuhan dalam karir, bisnis saya bisa berkembang, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan juga akan tolong saya. Saya tanya sama dia, kalau gitu bro, apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya terus terang, kalau uang sejumlah nilai sengketa kamu, saya nggak punya. Jauh nggak punya semua itu. Kalau kamu minta saya kenalan orang kuat, orang berpangkat, saya nggak punya kenalan. Kalau mungkin customer kamu, jemaat gereja saya,
saya mungkin bisa tolong ngomongin sama dia. Tapi saya percaya jemaat gereja saya gak ada yang perilakunya kayak gitu. Ya, dia bilang emang bukan, dia bukan orang percaya. Nah, terus apa yang bisa saya bantu? Kenapa kamu cari saya? Jadi pada waktu saya berdoa, katanya, malam-malam waktu saya berdoa, Tuhan memberikan peneguhan ke saya. Yang bisa tolong kamu hanya teman lama kamu. Dan pada waktu saya berdoa, muka lu nongol di dalam doa gua. Waduh, saya bilang, kalau gitu apa yang bisa saya bantu? Saya cuma bisa bantu doakan. Ya udah deh, saya bilang. Dari ngobrol 1,5 jam, akhirnya 4 jam, saudara. Udah hampir jam 5 saat itu. Saya bilang, bro, udah deh. Kita doa dulu, minta hikmat dari Tuhan. Mungkin, ya, Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang penting buat kita dan ada jalan keluar buat bro. Singkat cerita kita doa, kita pisah, melanjutkan aktivitas masing-masing, dan saya nggak bisa lupa. Siang hari itu, waktu saya di mobil, saya mulai berdoa, Tuhan mulai ingatkan ke saya, ada seseorang kenalan saya, mungkin bisa bantu. Singkat cerita, saya telepon kenalan saya cerita masalah teman baik saya, dia bilang, oke, bisa bantu, kamu minta dia telepon saya aja. Saya telepon ke teman saya ada kenalan, coba kamu langsung hubungin orang itu. Singkat cerita, tanggal 7 November kita ketemu, tanggal 28 November, hanya 21 hari, masalah yang buntu bertahun-tahun bisa terselesaikan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang hari ini saya berdoa di tengah kebuntuan yang mungkin sedang kita hadapi. Masuki 2019 dengan pengharapan baru. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Punya pengharapan yang baru. Kita jadi pribadi yang kuat. Siap mengatasi setiap masalah dan tantangan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, miliki keyakinan yang benar akan pribadi Tuhan. Kalau kita membaca Yeremia ratapan yang ketiga dari ayat yang pertama sampai 17, kita bisa melihat bagaimana Yeremia memiliki penilaian dan pemahaman yang keliru akan pribadi Tuhan. Dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang jahat, pribadi yang membawa dia di dalam kesusahan, ketidakbahagiaan. Dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang tidak lagi peduli akan dirinya, meninggalkan dia, tidak menjawab doanya dan sebagainya. Ya, memang di tengah kebuntuan, di tengah masalah yang sedang kita hadapi, seringkali kita mempertanyakan Tuhan atas masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan seringkali kita menyalahkan Tuhan untuk masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Penilaian dan pemahaman yang keliru akan pribadi Tuhan akan membuat kita kehilangan pengharapan di tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi kita belajar dari Yeremia. Yeremia mendapatkan pengharapan yang baru dari Tuhan ketika dia mulai mengubah persepsinya yang salah akan pribadi Tuhan. Yeremia mulai mendapat pengharapan yang baru. Pengharapannya dibangkitkan ketika dia mengubah keyakinannya yang keliru akan pribadi Tuhan. Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Ketika Yeremia mulai mengubah persepsinya yang keliru tentang pribadi Tuhan, ketika dia menemukan tidak ada orang, tidak ada pribadi yang bisa ia andalkan selain Tuhan, ya, dia melihat Tuhan adalah bagian hidupnya, harta yang terbesar yang dia miliki. Tuhan adalah pribadi yang baik, maka pengharapannya mulai dibangkitkan kembali. Siang hari ini saya berdoa, setiap kita, mungkin hari ini kita punya persepsi yang keliru akan Tuhan di tengah masalah dan kebuntuan hidup kita. Mari kita ubah keyakinan yang salah akan pribadi Tuhan. Keyakinan yang benar akan pribadi Tuhan akan memberikan kita pengharapan yang baru, sekalipun di tengah jalan buntu kehidupan kita. Hari ini lihatlah Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Lihatlah Tuhan sebagai pribadi yang bisa diandalkan untuk membawa kita keluar dari kebuntuan kehidupan kita. Dan kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin sedang meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, hari ini lihatlah kepada peristiwa Natal. Alkitab dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, masakan Tuhan tidak memberikan pertolongan, masakan Tuhan tidak memberikan pemeliharaan di tengah masa resesi yang sedang kita hadapi.
Masakan Tuhan tidak mengangkat kehidupan kita di tengah stagnasi kehidupan yang sedang kita alami. Kalau kita masih meragukan kebaikan Tuhan, lihatlah kepada salib Kristus, di mana Yesus memberikan nyawanya, mati dengan penderitaan yang luar biasa untuk menebus dosa setiap kita. Kalau tubuhnya dihancurkan, darahnya diberikan, nyawanya dikorbankan untuk setiap kita, masakan Tuhan tidak memberikan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Saya berdoa siang hari ini, setiap kita siang hari ini, kalau mungkin kita memiliki persepsi yang salah akan pribadi Tuhan, ubahlah keyakinan yang keliru akan pribadi Tuhan. Pandanglah Tuhan sebagai Bapa yang baik, maka kita akan punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan yang akan membawa kita menikmati puncak demi puncak keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi masih ingat saudara apa? Ingat kembali kebaikan Tuhan. Yang kedua, ubah persepsi yang salah akan pribadi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bukalah pikiran untuk campur tangan Tuhan yang seringkali melebihi logika manusia. Bukalah pikiran kita untuk campur tangan Tuhan, divine intervention yang seringkali melebihi logika manusia. Sekali lagi kita lihat kepada hidup Yeremia. Sekalipun di tengah kebuntuan yang dihadapi, tidak ada tanda-tanda jawaban doa, tidak ada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yeremia membuka pikirannya untuk campur tangan Tuhan untuk kehidupannya. Ratapan 3 ayat 26 sebagai ayat terakhir kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, kita belajar dari Yeremia. Sekalipun mungkin di tengah kebuntuan hidup kita, ayo kita coba buka pikiran kita untuk campur tangan Tuhan yang seringkali melebihi logika kita. Seringkali pikiran kita lah yang memupuskan harapan baru, ya, dengan cara membatasi Tuhan bekerja dengan logika kita. Mana bisa saya capai target saya di 2019, ini kan tahun politik ya yang penuh dengan ketidakpastian. Mana bisa rumah tangga saya dipulihkan, harmonis kembali kalau suami dan istri saya aja belum berubah. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati terobosan dalam keuangan kalau hari ini kita sedang resesi? Ya, lihat, seringkali pikiran kita membatasi Tuhan bekerja dengan logika kita. Hari ini saya berdoa, ayo kita semua buka pikiran kita. Lihatlah kepada pertolongan Tuhan. Lihatlah kepada campur tangan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan, bahkan seringkali melebihi dari logika kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian seorang anak muda saya yang pernah saya gembalakan di dalam ibadah di NDC. Jadi beberapa tahun lalu dia buka usaha. Setelah dia bertahun-tahun kerja sebagai profesional, dia buka usaha di usianya yang ke-20 akhir. Usahanya rental mobil, saudara. Jadi dia beli satu buah mobil dan kemudian dia sewain. Enggak sampai seminggu baru dia buka usahanya. Pada waktu itu masih ada zaman BBM. Saya terima BBM dari dia. Buat saudara yang menemukan mobil ini, warna hitam, plat nomor sekian, tolong segera hubungin saya di nomor ini. Waduh, saya bilang, nih anak kehilangan mobil nih. Saya telepon sama dia, bro, kenapa kok saya terima broadcast BBM seperti ini? Kamu hilang mobil ya? Iya kok, baru buka usaha, nggak nyampe seminggu mobil hilang. Waduh, terus kamu pasangin GPS tracker nggak di mobil sewaan kamu? Dia tanya saya balik malah, saudara, GPS tracker apa ya kok? Saya bilang, kalau dia nanya berarti dia nggak pasang. Itu loh alat pelacak ditaruh dalam mobil, nyalanya pakai SIM card, dia bisa kirim signal, jadi kita bisa track mobil kita dari gadget kita. Aduh, saya nggak pasangin gituan kok, saya nggak tahu. Ya udahlah, saya bilang, kamu coba doa aja. Ya biasanya kalau mau dapat berkat besar, ya pasti ada halangan yang besar yang kamu ketemuin. Iya kok, amin, dia bilang. Singkat cerita, dia beli mobil lagi, yang kedua. Gak lama setelah dia beli mobil yang kedua, saya terima lagi broadcast message dari dia. Kalau menemukan mobil warna silver tipe ini nomor plat sekian, hubungin saya lagi. Ya, saya kaget, kok hilang mobil lagi? Langsung saya telepon dia lagi, bro, hilang mobil lagi ya? Iya kok. Aduh, mobil yang keberapa nih? Kedua kok. Yang pertama ketemu gak? Enggak. Waduh. Terus saya beli mobil lagi, yang kedua hilang lagi kok. Saya tanya dia sekali lagi, kamu pasangin GPS tracker gak? Kali ini lebih pinter dia. Oh,
Saya pasang kok. Waktu itu kan Koko bilang GPS tracker. Jadi mobil kedua saya pasangin GPS tracker. Oh, udah gampang dong. Saya bilang, kamu tinggal buka gadget track. Iya kok. Saya track ada di sebuah daerah di Jawa Barat. Saya panggil polisi. Saya pergi dengan tim saya. Pokoknya rumah itu saya kepung. Tempat itu saya kepung. Katanya dengan polisi dan tim. Kita datang-datang pelan. Begitu kita gerbek katanya. Yang saya temukan GPS tracker yang tergeletak di tanah katanya. Maling yang lebih pintar dari GPS tracker, saudara. Dia ketemu GPS tracker, dia copotin, mobilnya hilang juga. Waduh, saya bilang, namanya pendeta harus kasih doa dan harapan buat jemaat ya, saudara. Jadi saya bilang, ya bro, percaya Tuhan merancangkan yang baik, bukan kecelakaan buat hidup kamu. Beri masa depan yang luar biasa buat hidup kamu, amin kok. Singkat cerita, mobilnya hilang lagi. Dan nggak lama kemudian, mungkin selang beberapa bulan, saya kembali menerima broadcast message dari anak tersebut. Kalau saudara menemukan mobil ini, warna ini, plat sekian, hubungin saya. Ini mobil yang keberapa, saudara? 3. Baru buka usaha 3 mobil, 3 yang hilang. Saya telepon lagi sama dia. Bro, mobilnya hilang. Aduh kok, iya. 3 kali, iya kok. Masalahnya, kamu pasang GPS tracker gak? Pasang. Lah terus sekarang masalahnya apa? Udah di track belum? Kali ini beda kok. Bedanya di mana? Saya lupa isi pulsa buat GPS tracker. Udah 2 bulan kok katanya. Jadi pas mau di track udah nggak ada signal katanya. Ya ilah. Ya udah kamu doa aja, saya bilang. Pasti Tuhan punya rencana besar buat hidup kamu. Singkat cerita, nggak ada cerita. 6 bulan setelah kejadian itu saya ke Komsel dan ada anak ini di dalam Komsel. Waktu saya datang, kita lagi makan malam, anak ini datang ke Komsel. Ko, shalom. Wah, semangat banget saya bilang. Ko, mau dengar kesaksian nggak? Oh mau, katanya. Saya punya kesaksian hebat. Luar biasa Tuhan kita. Oh ya, kesaksiannya apa? Saya bilang, nanti kok tunggu Komsel dimulai. Wah, kamu bikin penasaran, saya bilang. Ayolah, kamu kasih tahu sekarang. Nanti aja. Koko pengen tahu, apa pengen tahu, pakai banget. Pakai banget, saya bilang. Nanti kok, nanti, ya katanya. Singkat cerita, habis makan, Komsel dimulai. Seperti biasa, ketua Komsel memberikan kesempatan untuk jemaat bersaksi. Langsung dia bilang, saya mau bersaksi, katanya. Kesaksiannya hebat, saudara. Dia mulai kesaksiannya. Saudara-saudara, katanya. Kalau saudara pernah dengar kesaksian orang kaya, orang bangkrut, ya, jalan sama Tuhan, bisa jadi kaya lagi, itu kesaksian biasa, katanya. Wih, saya bilang hebat. Kalau saudara pernah dengar kesaksian orang sakit udah mau mati didoain, dia jadi sembuh. Itu kesaksian mainstream. Ini kesaksian anti mainstream. Wah, semua orang dengar, termasuk saya. Saya bilang, coba dong cerita. Dia bilang, masih ingat gak? Saya kehilangan mobil. Langsung saya jawab, ingat udah 3 kali bro, yang mana? Yang terakhir, oh ya saya bilang ingat. Lupa isi pulsa untuk GPS tracker. Betul. 2 bulan lupa isi pulsa, waktu udah berjalan 6 bulan. Jadi udah ada jalan berapa, saudara? 8 bulan. 8 bulan gak diisi pulsa. Seharusnya GPS tracker sudah tidak berjalan. SIM cardnya udah out of service. Satu pagi dia bilang, saya berdoa sama Tuhan. Kemudian Tuhan gerakin saya. Coba kamu buka handphone kamu lacak mobil yang ketiga yang hilang ini. Setelah dia doa, dia bilang, logikanya bilang, ini mana mungkin sih? Udah 8 bulan. Nggak bayar pulsa, udah out of service. Udahlah. Tapi Tuhan yang suruh, udahlah. Apa sih susahnya buka handphone, buka gadget, nge-track. Singkat cerita, dia buka, dia taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? GPS yang sudah mati 8 bulan bisa nyala, saudara. Dia lihat, wih, kok bisa nyala? Bener kan ya? Dia panggil polisi, dia panggil timnya ke satu daerah di Jakarta Utara, dikepung. Dan begitu digerebek tempat itu, apa yang dia ketemukan? Bukan cuma GPS tracker, tapi memang mobilnya ada di tempat itu. Siang hari ini, kalau saudara bertanya kepada saya, apa mungkin sebuah SIM card yang sudah out of service, tidak diisi pulsa 8 bulan, masih bisa memancarkan signal? Menurut pengetahuan saya dan kompetensi saya, nggak bisa jalan. Yang setuju, nggak bisa jalan, bilang amin. Udah 8 bulan. Ya. Kalau saudara melanjutkan pertanyaan, bagaimana bisa terjadi 8 bulan, udah nggak isi pulsa, udah out of service, tapi bisa tiba-tiba memancarkan signal? Saya cuma bisa bilang,
Saya nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Secara logika manusia, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, satu hal yang saya tahu dengan pasti, campur tangan Tuhan dalam hidup kita seringkali melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan dapat kita doakan. Yang setuju dengan amin? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu siang hari ini, apapun keadaan kita, di tengah kebuntuan yang kita hadapi, kita bisa memiliki sebuah kepastian. Campur tangan Tuhan di dalam setiap hidup kita adalah sebuah kepastian untuk orang percaya. Oleh karena itu siang hari ini, masuki tahun 2019 dengan pengharapan yang baru. Apapun keadaan di mana kita merasa buntu dan kehilangan pengharapan, putus asa, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Selamat memasuki 2019, masuki 2019 dengan pengharapan yang baru, dan kita akan melihat Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar dan baru dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita tutup dengan doa. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu kepada kami yang mengingatkan kami untuk kami memiliki pengharapan yang besar, pengharapan yang baru di dalam Tuhan, khususnya ketika kami menjalani tahun 2019 ini. Kami tahu Tuhan, di tengah kebuntuan, di tengah masalah yang besar, bahkan di tengah doa yang belum juga mendapatkan jawaban, seringkali kami kecewa, seringkali kami putus asa, kehilangan pengharapan dalam hidup kami. Siang hari ini hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan memberikan pengharapan baru kepada setiap kami, khususnya kepada setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang kehilangan pengharapan di tengah pergumulan kehidupannya. Biarlah pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus memberikan kepada setiap kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani tahun 2019, sehingga kami akan melihat 2019 akan menjadi tahun di mana janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Di tengah kebuntuan kami melihat campur tangan Tuhan yang melebihi logika kami akan bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, materaikan firman-Mu dalam hidup setiap kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan pengharapan yang baru, siap untuk menerima perkara yang besar dan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini katakan amin. Silakan duduk saudara, waktu dan tempat saya persilakan. Firman yang begitu dan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, dan segala apapun yang mustahil menjadi tidak mustahil. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan melakukan persembahan yang rekan-rekan yang mau menjalankan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebesar apapun masalahnya, kami yakin punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi hal yang benar dan memberikan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya memberkati hamba-Mu Pak Kris dalam pelayanan, dalam keluarga, yang dengan pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan hati kami di dalam memberi, sehingga kami memberi penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita menyiapkan serupa.